Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahil azim wa may yattaqillaha yaj'alakum makhraja. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami selalu khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan keterangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang kejadian dahulu di mana kita sedang ditimpa pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu kembalikan. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di dunia atau di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama,
beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurnanya mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberi husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda-tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah, apakah ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu kullil hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat, dan mari kita tutup khutbah ini dengan kita bersalawat dengan doa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafirli lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi